Oke, hari ini kita akan sama-sama membedah sebuah buletin yang isunya penting banget dan mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, masalah perundungan atau bullying di kalangan anak muda Indonesia. Yuk, kita lihat lebih dalam apa aja yang dibahas di dalamnya. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan lihat data-data yang terus terang cukup bikin kaget, terus kita coba gali. Menurut sumber ini, apa sih akar masalahnya? Dari situ, kita akan lihat solusi berlapis yang mereka tawarkan, mulai dari peran keluarga, sekolah, sampai ke level negara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk benar-benar paham seberapa serius situasinya, kita nggak bisa cuma ngomongin asumsi. Jadi, kita mulai dari angka, dari data konkret yang dilaporkan di tahun 2024. Dan data ini melukiskan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Sumber ini langsung membuka dengan angka yang bikin kita berhenti sejenak. 2057. Angka ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah jumlah laporan pelanggaran hak anak, termasuk di dalamnya kekerasan dan perundungan, yang diterima KPAI cuma dalam 1 tahun. Ini menunjukkan kalau masalah ini tuh nyata dan skalanya besar. Dan kalau kita lihat lebih detail, masalah ini ternyata udah menyebar di semua jenjang. Coba lihat grafiknya. Kurang lebih 1 dari 4 anak SD dan SMP itu pernah jadi korban perundungan. Ini artinya, perundungan bukan lagi kejadian langka, tapi udah jadi bagian dari pengalaman banyak anak di usia yang sangat muda. Ngeliat angka-angka tadi, pertanyaan besarnya kan jadi, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Apa sih yang salah dengan lingkungan kita sampai perilaku kayak gini bisa tumbuh subur? Nah, sumber yang kita bedah ini mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Menurut buletin ini, masalahnya itu kayak bawang ada lapisannya. Di lapisan luar ada faktor lingkungan sosial yang bisa kita lihat sehari-hari. Tapi di bawahnya, di intinya, sumber ini menunjuk sesuatu yang lebih fundamental, yaitu ideologi yang katanya membentuk lingkungan itu. Coba kita kupas satu persatu. Oke, di level lingkungan, sumber ini menyoroti beberapa hal. Mulai dari keluarga, di mana komunikasi mungkin renggang karena orang tua sibuk. Lalu ada budaya online, di mana ngejek orang lain itu jadi konten. Ditambah lagi, kekerasan di film atau game dianggap biasa. Bahkan sekolah kadang-kadang lebih milih nutupin kasus demi menjaga nama baik. Semua ini, kalau digabung, jadi semacam ekosistem yang sempurna buat perundungan berkembang. Nah, di bagian inilah analisis dari buletin ini jadi sangat spesifik. Menurut mereka, akar dari semua masalah lingkungan tadi adalah ideologi sekularisme. Mereka berargumen bahwa ketika agama dipisahkan dari kehidupan, standar nilai di masyarakat jadi bergeser. Kehormatan bukan lagi diukur dari akhlak atau ketakwaan, tapi dari seberapa populer, kaya, atau kuat seseorang. Penting untuk dicatat ya, ini adalah definisi dan klaim yang diajukan oleh sumber yang sedang kita bahas. Sebelum menawarkan solusi, sumber ini merasa perlu untuk membangun fondasi moralnya dulu. Dari perspektif Islam, mereka mau menegaskan kenapa sih perundungan itu salah secara fundamental. Dengan mengutip langsung dari Al-Quran, teks ini mau bilang kalau larangan mengolok-olok atau merendahkan orang lain itu bukan sekedar etika sosial biasa. Ini adalah sebuah perintah yang eksplisit, yang sangat jelas. Jadi poin utamanya di sini adalah, dalam kerangka berpikir sumber ini, perundungan itu bukan cuma perilaku yang nggak baik. Ini adalah sebuah pelanggaran moral yang serius. Sebuah perbuatan yang dalam keyakinan mereka dianggap haram atau dilarang keras. Oke, berangkat dari fondasi moral tadi, buletin ini kemudian merancang sebuah strategi solusi yang mereka sebut komprehensif. Solusinya dibangun di atas 3 pilar utama, keluarga, sekolah, dan juga negara, yang harus bekerja bareng-bareng. Mari kita masuk ke pilar yang pertama, yang menurut sumber ini adalah fondasi dari segalanya, yaitu peran keluarga. Keluarga disebut sebagai madrasah pertama atau sekolah pertama bagi seorang anak. Sumber ini lagi-lagi merujuk ke Al-Quran untuk menekankan kalau tugas orang tua itu bukan cuma soal materi. Melindungi keluarga dari api neraka dalam konteks ini diartikan sebagai kewajiban menanamkan nilai-nilai luhur supaya anak-anak terhindar dari perbuatan zolim termasuk merundung. Kalau diurai secara praktis, ini artinya orang tua harus proaktif. Mereka harus jadi guru dan teladan pertama bagi anak. Bukan cuma soal ngajarin ibadah, tapi yang nggak kalah penting adalah menanamkan rasa hormat, empati, dan kasih sayang ke sesama sejak kecil. Inilah yang diyakini sebagai penangkal utama dari perilaku merundung. Tapi, pendidikan anak kan nggak berhenti di rumah aja. Makanya,
Pilar kedua ini memperluas tanggung jawab tadi ke lingkup yang lebih besar, yaitu sekolah dan masyarakat. Menurut buletin ini, tujuan pendidikan sejati itu bukan cuma mentransfer ilmu pengetahuan, tapi membentuk karakter. Istilahnya adalah syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islami. Artinya, kurikulum dan seluruh suasana sekolah harus dirancang untuk secara aktif menumbuhkan integritas, keadilan, dan akhlak yang mulia pada siswa. Nah, menurut sumber ini, semua usaha di level keluarga dan sekolah tadi bisa jadi kurang efektif kalau nggak ditopang oleh pilar ketiga, pilar yang paling kuat, yaitu perubahan yang sistemik di level negara. Slide ini bisa dibilang merangkum inti argumen ideologis dari buletin ini. Mereka membuat perbandingan langsung. Di satu sisi, ada nilai yang mereka sebut nilai sekuler, di mana kehormatan itu diukur dari popularitas atau kekuatan. Di sisi lain, ada nilai Islam yang mereka tawarkan, di mana kehormatan diukur dari ketakwaan dan persaudaraan. Kontras inilah yang menjadi pusat dari kritik mereka. Karena itu, solusi akhir yang mereka usulkan sifatnya sangat struktural. Buletin ini menyerukan agam negara berperan aktif, misalnya dengan menerapkan hukum yang mereka yakini berasal dari syariah untuk melindungi warganya, mengawasi media, dan menciptakan lingkungan sosial yang aman secara keseluruhan. Untuk memperkuat argumen mereka, ayat ini ditampilkan sebagai standar nilai yang paling tinggi. Di dunia yang sering mengukur kemuliaan dari seberapa banyak followers atau seberapa besar kekuasaan, sumber ini menawarkan standar yang sama sekali berbeda. Kemuliaan sejati itu datanya dari ketakwaan. Ini adalah sebuah tantangan langsung terhadap budaya dominasi. Dan pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu pesan utama, membangun masyarakat di atas fondasi persaudaraan. Logikanya sederhana, kalau kita semua merasa bersaudara, maka tindakan merendahkan, menyakiti, atau merundung satu sama lain itu seharusnya nggak terpikirkan lagi. Inilah visi masyarakat yang ditawarkan sumber ini. Buletin ini sudah memberikan jawaban yang sangat jelas dan berbasis keyakinan atas pertanyaan ini. Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan analisis dan solusinya, pemaparan ini memaksa kita untuk merenung. Apa sih nilai-nilai yang sebenarnya menopang masyarakat kita sekarang? Dan apakah nilai-nilai itu sudah cukup kuat untuk menciptakan dunia yang benar-benar aman untuk anak-anak kita? Terima kasih sudah menyimak.